Bapak Gubernur akan merekomendasikan perjuangan ini kepada Menpan dan kepada BKN. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, perhatikan kami tidak mau di outsourcing. Persiapan kami mau melakukan gugatan. Gugatan itu ada 3. Surat somasi yang saya pegang ini secara simbolik kami serahkan kepada Karo Hukum Provinsi. Setuju? Surat somasi kami diserahkan secara simbolik ke Karo Hukum sebagai perwakilan dari Gubernur Sulawesi Tengah. Biasa. PP perkenankan kami masuk untuk aksi damai, bahwa hari ini kami bersama honorer Kota Palu yang didampingi oleh Serikat Pekerja Hukum Progresif di tempat teduh sana ya, Sultan. Ya, saya kasih di tempat sumber. Cocok. Mantap. Ayo, sip boleh. Berbaris saya rapi, cari tempat sumber karena meramaikan acara kami pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari Serikat Pekerja Hukum Progresif yang tergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Aliansi Honorer Kota Palu Bersatu. Hari ini kami melakukan aksi damai di kantor Wali Kota Palu sebagai tindak lanjut dari perjalanan kami kemarin pada waktu beberapa hari lalu bertemu dengan serta 2 orang perwakilan honorer. Jujur, kami sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di Menpan NB. Bayangkan orang sekelas yang pasti kami membawa surat somasi. Salah satu isi dalam surat tersebut hari ini kita memang tidak penting bertemu dengan siapa. Saya sebagai pengacaranya ini keras kita sampaikan bahwa kita hanya mau menyampaikan surat somasi. Sekarang 24 jam kalau tidak menjawab, kita menempuh jalur mediasi. Karena semua yang kita sudah ada, teman-teman yang ada, kalau kita melihat upaya hukum kita yang dijamin oleh undang-undang terhadap honorer, itu sudah pasti merupakan hak yang harus kita tempuh secara konstitusi. Negara kita negara hukum, semuanya ada ketentuan yang mengatur. Nah, somasi ini jangan dipandang oleh pemerintah kota itu sebagai sebuah perlawanan secara hukum. Tidak, ini menyangkut hak. Semoga yang menerima ini menyampaikan untuk direspon 2 kali 24 jam terhadap persiapan kami mau melakukan gugatan. Gugatan itu ada 3, ke Menpan RB dengan pemerintah kota, BKD dan wali kota. Setuju? Nah, itu saja, karena apapun keputusan itu memang kewenangan yang ada di otonomi daerah dengan pemerintah pusat itu berbeda kedudukan hukumnya. Maka kita harus pastikan ada keputusan yang pasti dari sebagai negara hukum di pengadilan. Terima kasih untuk itu. Saya Ana Raslim. Kita mau serahkan ini. Kawan-kawan wartawan, kalau bisa liput ini. Ada satu perwakilan yang dari Jakarta tadi, mana Ibu? Ayo, temani kami.
tadi ada, sebelum saya bacakan kita punya somasi, tadi ada penyampaian bahwa wali kota berserta jajarannya ada tabur bunga di Palu Utara, diperkirakan sekitar 30 menit lagi sudah tiba di sini. Ya, ditunggu boleh. Boleh. Bagaimana? Bagus kita ke Gunur atau bagaimana? Oh, kita serahkan. Boleh jadi begini. Saya bacakan ini, kita serahkan. Setelah itu kita ke kantor gubernur. Oke, baik. Saya bacakan. Kepada yang terhormat Wali Kota Palu di tempat ini, surat somasi. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Agus Salim SH, Rahmat SH, Kasogi Hamonangan Sitanggang SH, Joshua Nugraha Nababan SHMH, dan saya sendiri Muhammad Raslin. Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau pengacara, konsultan hukum dan paralegal pada kantor Front Advokat Kota Palu yang beralamat di Jalan Yojokodi nomor 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, diberi hak untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan somasi atas perbuatan yang sangat merugikan klien kami, yaitu Forum Perjuangan Honorer Kota Palu. Maka dengan ini kami mengajukan somasi kepada pemerintah Kota Palu atau Wali Kota Palu dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Pasang telinga biar BKD tahu, atau pasang itu video supaya kalian tahu isi gugatan kami hari ini. Nomor 1, bahwa perlu diketahui terlebih dahulu, klien kami adalah kumpulan dari 1171 tenaga honorer yang telah lama bekerja pada organisasi perangkat daerah pemerintahan Kota Palu secara sah menurut ketentuan yang berlaku, dan kemudian membentuk forum yang bernama Forum Perjuangan Honorer Kota Palu. Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Junto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, bahwa setiap pelamar harus memenuhi syarat administrasi teknis dan legal sesuai formasi yang dilamar, serta memiliki masa kerja terus-menerus sekurang-kurangnya 2 tahun pada instansi pemerintah. Yang ketiga, bahwa adapun awalnya pada tahun 2024 klien kami Forum Perjuangan Honorer Kota Palu mengikuti program pendaftaran perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang disingkat dengan P3K
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Selanjutnya, setelah mengikuti program perekrutan tersebut, klien kami Forum Perjuangan Honorer Kota Palu dinyatakan tidak mendapat formasi. Yang keempat, bahwa ada pun fakta di lapangan menunjukkan adanya pendaftar yang telah dinyatakan dulu sebagai P3K dan mengisi formasi tanpa memenuhi syarat, baik dari segi kualifikasi pendidikan maupun masa kerja, sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman resmi, sehingga hal tersebut mengakibatkan klien kami Forum Perjuangan Honorer Kota Palu yang telah memiliki masa kerja antara 10 tahun tidak mendapat formasi sebagaimana dimaksud. Bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaraan pemerintah, terutama asas keterbukaan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Keenam, bahwa selain itu tindakan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur perbuatan curang atau fraud, nepotisme dan maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami memperingatkan kepada Kepala Pemerintah Kota Palu, garis miring Wali Kota Palu, untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tuntaskan SK honorer yang belum diakomodir sebagai PPPK. Menghimbau kepada PPPK yang dilantik tidak sesuai prosedur agar segera mengundurkan diri. Ketiga, meminta Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu agar menganulir nama-nama PPPK yang diusulkan pada tahap 2. Menindak tegas kepala organisasi perangkat daerah yang menertibkan atau yang menerbitkan SK dan surat menyurat yang berkaitan dengan P3K fiktif. Meminta Inspektorat Kota Palu segera mengumumkan nama-nama P3K yang tidak memenuhi syarat. Bahwa kami masih berharap kiranya ada itikat baik dari Kepala Pemerintahan Kota Palu, garis miring Wali Kota Palu, untuk menunaikan permintaan kami sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun apabila dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, tolong dicatat, 3 kali 24 jam sejak diterimanya surat somasi ini, Kepala Pemerintah Kota Palu atau Wali Kota Palu tetap tidak menindakkan surat somasi ini, maka kami tidak akan ragu untuk melakukan tindakan hukum baik pidana maupun perdata. Bahwa adapun jika Wali Kota Palu masih beretikat baik, maka dapat menghubungi kami di nomor ponsel atau handphone 0821 4835 2996. Saya ulangi,
0821 4835 2996. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami berharap Wali Kota Palu dapat bertindak dewasa dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya. Palu 30 November 2025. Hormat kami, kuasa hukum Agus Salim SH. Terima kasih. Demikian tadi isi somasi yang telah kami bacakan, dan ini sudah menjadi konsumsi publik, dan kita tunggu itikat baik dari pemerintah Kota Palu agar segera memperhatikan somasi kami dalam tempo 3 kali 24 jam. Baik, saya serahkan kepada kami punya. Oh, boleh. Ayo kami minta perwakilannya untuk menerima kami punya somasi. Jangan cuma terima itu uang 5M. Tidak berani. Ya. Kami meminta perwakilan Kota Palu untuk karena berhubung Wali Kota Palu ada kegiatan acara tabur bunga berhubung Wali Kota Palu dan jajarannya ada acara tabur bunga di Palu Utara, sehingga surat somasi ini kami serahkan kepada Pak Ahmad selaku pihak mewakili Wali Kota Palu. Ayo tolong didokumentasikan bahwa surat somasi telah kami layangkan. Berharap BKD Kota Palu dan Inspektorat segera menganulir nama-nama yang tidak dimasukkan pada tidak sesuai prosedural sebelum ada konsekuensi hukum, karena kami tidak bermain-main hari ini. Bagaimana semangat P3K? Bahwa kalian telah berkontribusi selama antara 5 sampai 30 tahun untuk Kota Palu. Negara harus hadir untuk memperhatikan nasib kalian. Baik Pak, tolong diterima. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat somasi secara resmi kami layangkan ke Pemkot Palu. Terima kasih. Ada sedikit kami minta tanggapan Bapak. Sebutkan nama Pak. Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seyogyanya yang menerima ini adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ibu Sekop dan asisten serta jajaran pemerintah Kota Palu. Namun dalam kesempatan ini beliau ada dalam rangka kunjungan tabur bunga memperingati Hari Korti yang ke-54 di Palu Utara. Kami selaku jajaran pemerintah Kota Palu dalam hal ini Kepala Bidang Rantipum Satpol PP Kota Palu menerima somasi ini dengan baik, dan kami akan sampaikan kepada Bapak Wali Kota Palu untuk bisa diperhatikan. Demikian. Terima kasih semua, sehat ya, panjang umur, murah rezekinya. Amin ya, semoga semua ini dapat solusi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Paman. Saya minta pandangan atau pendapat dari rekan-rekan honorer, apakah kita menunggu wali kota atau kita terus orasi atau lanjut ke gubernur? Ke gubernur? Boleh. Siap, saya selalu siap berteriak.
tenang saja. Selama kami masih diberikan suara, maka telinga kalian tidak akan pernah merasa nyaman. Itu yang perlu kalian ketahui. Bagaimana? Kita menuju gubernur? Oke. Terima kasih. Ya ada orang tuanya kita di sini. Boleh. Bagaimana Pak Agus? Terima kasih dan jangan bosan-bosan jika setiap saat saya teriak di kantor ini. Saya bersahabat dengan wali kota, saya berteman dengan Pak Wali Kota, beliau teman baik saya, teman mengopi. Tapi jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka saya tidak segan-segan mengkritisi jabatan, bukan pribadinya. Saya berteman dengan Gubernur Sultan. Jika ada kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat, saya tidak segan-segan teriaki dengan sound system ini di kantornya. Saya berteman dengan Bupati Donggala, Vera Laruni. Tapi jika ada kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat, saya juga tidak segan-segan teriak di kantor Bupati Donggala. Artinya saya bukan penjilat. Itu saya bukan penjilat, sehingga siapapun saya teriaki selama jabatannya, keputusannya tidak berpihak kepada rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menyanyi di kantor gubernur. Boleh? Semangat! Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Dan sampaikan ke Inspektorat BKD, tolong dalam 3 kali 24 jam beritakan ke kami, karena jangan sampai ada domok uli. Paham otonomi itu? Iya. Jangan. Aduh, kami tidak bermain-main. Kami menyumbangkan pemikiran, tenaga, biaya gratis dibayar kami. Ini hanya kepedulian dari hati kami yang paling dalam. Oke. Sampaikan kepada Inspektorat. Curhat kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar kiranya dalam kapasitas beliau sebagai perpanjangan tangan untuk pusat agar dapat membantu juga mendorong Kemenpan RB agar membuka link CASN. Salah satu alasan dari Kemenpan RB untuk tidak membuka link tersebut adalah dengan mengingat efisiensi anggaran dan keterbatasan keuangan daerah. Namun pada saat itu Wali Kota Palu dengan tegas menyatakan bahwa beliau masih menyanggupi untuk menampung, menggaji dan mengcover seluruh honorer yang masih tersisa. Artinya sudah tidak ada masalah dalam hal kemampuan keuangan daerah untuk bisa menampung 1171 honorer. Namun permasalahan yang urgensi hari ini adalah yang berkaitan dengan ditutupnya link CASN, sehingga hari ini kami yang tergabung dengan Serikat Pekerja Hukum Progresif Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah dan Aliansi Perjuangan Honorer Rakyat Bersatu mendatangi Gubernur Sulawesi Tengah untuk meminta bantuan, meminta dukungan untuk menyuarakan nasib mereka sebagai perpanjangan tangan dari daerah ke pusat.
kami yakin dan optimis jika nanti persoalan-persoalan kalian sudah diambil alih oleh gubernur, saya sangat optimis jika beliau sudah mengambil alih sejumlah persoalan-persoalan yang mencakup P3K dan honorer yang ada di Kota Palu saat ini. Ayo semangat ibu-ibu, semangat, tidak boleh tidak boleh pesimis karena perjuangan kita baru dimulai. Masih banyak tahapan-tahapan yang kita lalui. Hari ini kita telah memasuki anak tangga yang kedua, yakni melakukan upaya hukum somasi kepada Pemkot Palu. Itu sebagai langkah dan upaya-upaya kita agar bisa menjadikan intensitasnya supaya menjadi perhatian daripada surat somasi tersebut. Pak Gubernur yang kami hormati, izinkan kami hari ini agak ribut-ribut di halaman kantor Bapak. Namun kami yakin dan percaya bahwa Pak Gubernur adalah pemimpin yang bisa kami adukan sejumlah permasalahan urgensi yang ada di negeri ini. Dan kali ini berkaitan dengan honorer Kota Palu. Beberapa saat lalu beliau juga telah membantu 4.100 P3K Donggala yang tidak dibayarkan gaji 13 dan sisa gaji 14 mereka. Pada saat itu kami bawa mereka aksi di kantor gubernur dengan sigap beliau berkomitmen untuk segera membayarkan. Beberapa hari kemudian P3K sejumlah 4.100 direalisasikan. Sungguh sebagai warga Sulawesi Tengah kami bangga memiliki gubernur seperti Haji Anwar Hafid. Iya, mulai saat ini kami datang kembali. Sorry, kalimatnya tidak tersusun. Sehingga saat ini kami datang kembali di kantor gubernur dalam konteks yang sama, namun substansinya yang berbeda. Kalau kemarin P3K Donggala tidak punya uang APBD Donggala, tapi sekarang kebalikan, Kota Palu memiliki pasokan APBD. Kota Palu masih memiliki kemampuan keuangan, namun linknya ditutup. Nah itu, jadi substansinya sama, konteksnya yang beda. Artinya beda-beda tipis ini, 11-12. Ane Maria Komium yang bisa mencurahkan isi hati. Alhamdulillah. Ini rupanya kita sudah ditemui. Ayo. Masya Allah Pak, Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Kepala BKD provinsi nih. Alhamdulillah, berarti kita jaga teman-teman. Ayo. Marimba. Ya, terima kasih Pak Adiman yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah. Jangan bosan-bosan melihat kami di sini, Pak. Karena kenapa? Kami tahu Bapak orang solutif. Pak Gubernur orang solutif, sehingga pada saat kami mengalami kebuntuan, mendapatkan jalan buntu, maka solusinya di kantor gubernur. Ya, mewakili 1.171 tenaga honorer, kami masih optimis bahwa gubernur bisa mengatasi persoalan ini di saat wali kota Palu sudah buang handuk. Bagaimana? Kami masih optimis bahwa jika persoalan ini diambil alih oleh gubernur, dipastikan insya Allah akan terrealisasi. Sebelum mic-nya kami overhandle kepada Pak Adiman,
Saya sedikit menceritakan tentang kronologinya, Pak. Beberapa hari lalu kami aksi awal di kantor Wali Kota Palu. Halo? Iya, sini, ya, sini. Kemari. Sini. Saya ceritakan sedikit kronologisnya, baru saya overhandle kepada mereka. Beberapa hari lalu kami aksi di kantor wali kota terkait dengan beberapa P3K yang diusulkan tidak prosedural. Sebagai bukti keseriusan pada saat itu wali kota memprakarsai. Dia bersama segenap OPD-nya, diwakili 2 orang honorer dan saya sendiri mendampingi pada saat itu, bertemu dengan Kemenpan RB. Namun sayang sekali kami merasa kecewa karena Kemenpan RB hanya mendelegasikan orang-orang yang tidak bisa berkeputusan. Agak ngana nih nolayani kami. Sekolah di sepaku, Pak. Bahasa Inggris lagi deh. Ya. Akhirnya link tersebut ditutup, link CASN ditutup. Akhirnya kami sedikit patah semangat, namun saya tetap yakinkan, saya semangati mereka bahwa perjuangan kita belum berakhir. Masih ada beberapa tahapan-tahapan. Hasil konsolidasi kami semalam berkeputusan, kami melakukan upaya hukum somasi. Tadi kami somasi Wali Kota Palu. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada kepastian atau tidak merespon, maka akan ada konsekuensi hukum yang kami akan lakukan. Pada saat kami mendapatkan kebuntuan, pada saat Wali Kota Palu, BKD dan segenap OPD-OPD yang terkait terhadap nasib honorer, maka para honorer bersepakat haunte gubernur kita. Cocok. Kenapa kami ke gubernur? Karena dipandang perlu bahwa kapasitas beliau adalah perpanjangan tangan dari daerah ke provinsi. Kami yakin, kami optimis jika persoalan honorer Kota Palu sebanyak 1.171 ini akan diambil alih dan ditangani oleh gubernur. Insya Allah saya pastikan semua akan terlaksana. Semangat! Jadi demikian, mungkin ada sebelum saya overhandle ke Pak Adiman, ada mungkin keluh kesah. Sama wakilnya ke sini, kami mohon dari ujung kaki sampai ujung rambut, perhatikan kami. Kami tidak mau di outsourcing, tapi kami mau P3K, kami mau NIP kami mau diakui negara, bukan diakui wali kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi Bapak Gubernur menyampaikan kepada kami salam hangat kepada semua teman-teman seperjuangan. Kita, Bapak Gubernur pada dasarnya sudah mengetahui dan sudah mencermati kejadian terkait di penerimaan P3K yang ada di Kota Palu. Disampaikan tadi kepada saya supaya saya sebagai pelaksana tugas Kepala BKD untuk menyampaikan hal-hal kepada teman-teman semua. Pada dasarnya Gubernur mengapresiasi perjuangan ini dan akan mendukung perjuangan ini sepenuhnya. Apa yang dibutuhkan, administrasi apa yang dibutuhkan dari Gubernur akan ditindaklanjuti, direkomendasikan kepada Kementerian Pusat. Karena kewenangan penerimaan P3K ini paruh waktu dan tahap 1, tahap 2 semua 3K penerimaan pegawai baik ASN, PNS dan P3K sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah akan merekomendasikan secara tertulis, secara langsung kepada Menpan dan BKN untuk mencari solusi terkait dengan hal ini. Ini nanti kami tunggu laporannya Pak, supaya ada bahan tindak lanjut Bapak Gubernur, Kemenpan dan BKN. Mungkin itu artinya gini, kita tidak boleh saling menyalahkan. Bagaimanapun
Wali kota saya berpikir pasti juga berpikir terkait dengan menyelesaikan, karena kita ini warga wali kota juga semuanya. Kita masyarakatnya pasti, apalagi orang yang sudah mengabdi, pemerintah Kota Palu pasti berpikir terkait dengan kebaikan kita. Untuk itu tetapi kita cari solusi untuk itu. Pasti ada solusinya. Saya yakin kalau kita berdoa, berharap semua pengambil kebijakan ini kan hanya doa saja, digerakkan yang Maha Kuasa. Seluruh aturan itu kan bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah itu hanya kan itu saja kan. Karena mereka sudah konsensus, saya berpikir masa bukan hanya ada di Kota Palu, seluruh Indonesia ada masalah ini. Kita bersyukur di Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada masalah ini, karena kita waktu itu sangat Bapak Gubernur menegaskan jangan sampai timbul masalah. Tetapi bagaimanapun Kota Palu, kabupaten-kabupaten lainnya bagian dari Sulteng. Kita akan mencari solusi dan seluruh sesuai kewenangan Bapak Gubernur akan merekomendasikan perjuangan ini kepada Menpan dan kepada BKN. Kita harapkan bisa ada solusi ke depan dari pusat. Dan juga nanti Bapak Gubernur sampaikan sewaktu beliau ada ketemu dengan Menpan dan BKN akan menyampaikan masalah ini secara lisan dan juga secara tertulis nanti. Yang penting laporannya ada Pak ya, supaya kita datanya lengkap. Dan itu yang menjadi sumber data membuat surat kepada Menpan dan BKN. Saya pikir ada solusi. Saya yakin saja. Apalagi sudah ada teman-teman seperjuangan, ya kan, akan terus mendorong kita, mendorong Bapak Gubernur untuk terus melakukan hal ini. Saya pikir itu ya. Bekerjalah baik-baik. Yang penting mudah-mudahan kita doakan ada solusi dari Kota Palu, sampai ada mendorong juga. Kalau saya lihat kemarin Pak Wali Kota sampai mengutus timnya ke Jakarta, berarti ada juga harapan beliau untuk mengangkat. Jadi karena memang keputusan itu kan dia tidak bisa ngambil sendiri. Kami gubernur akan pasti mendorong. Jadi mendorong hal ini kalau ada solusi, kecuali Bapak Wali Kota tidak mengutus tadi pengacara ke Jakarta kan, berarti sudah tertutup. Berarti ada juga harapan, karena kewenangan kan tidak ada sama pemerintah daerah. Kewenangan ada semua di Jakarta, tetapi Bapak Gubernur sampaikan apa yang menjadi kewenangannya akan ditindaklanjuti. Rekomendasi akan ditindaklanjuti ke Jakarta. Itu mungkin ya, teman-teman semuanya. Semuanya kan kebijakan ini ada dari Jakarta. Dan persetujuan NIP-nya juga ada dari Jakarta. Mudah-mudahan blokir CSN itu ada khusus untuk Kota Palu yang kita perjuangkan. Yang lain ya, yang lain kan nggak ada masalah kan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kita senyum dan terus berdoa. Itu yang paling utama. Mungkin itu ya. Itu Bapak ya. Kita akan membuat suratnya segera, menindaklanjuti kalau ada surat nanti laporan Pak ya. Begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat kita semua. Pak Gubernur. Selanjutnya kami opor kepada Ketua Tim. Hidup rakyat! Hidup honorer! Jadi tadi sudah disampaikan oleh Karo Hukum kita Pak Diman. Ini sahabat ini. Sahabat waktu zaman reformasi turunkan Soeharto. Cuma beda jalur. Saya pengacara, beliau jalur birokrasi. Tadi kewenangan ini ada di wali kota. Kita tadi sudah sampaikan somasi kan? 3 kali 24 jam. Nah sekarang kita ke sini, tadi disampaikan oleh Karo Hukum, kita memintakan data-data biar 1, 2, 3 lembar Pak ya, untuk pihak, karena provinsi itu adalah perwakilan pemerintahan pusat daerah, oke? Agar gubernur bisa mengeluarkan rekomendasi. Jadi pulang ini sebentar ke kantor LBH, biar 2, 5, 10 orang punya data dulu. Untuk besok saya dengan para aslim, dengan perwakilan masukkan ke Pemprov di bidang hukum untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, oleh gubernur untuk mengajukan rekomendasi. Itu pegangan kita. Paham skema ini Pak? Ibu paham kan? Somasi sudah sama wali kota, itu tuntutan hukum kita. Perbuatan melawan hukum ada karena siluman, ada siluman Pak, data lengkap. Terus kemudian yang kedua adalah sekarang kita menempuh jalur di mana memang kewenangan provinsi itu adalah koordinasinya langsung dari pusat.
Nah, sebagai tanda bukti bahwa kami sudah melakukan somasi kepada wali kota, ini laporan pertama lampiran, besok kita akan masukkan data kita. Jadi surat somasi yang saya pegang ini secara simbolik kami serahkan kepada Karo Hukum Provinsi. Setuju? Setuju? Oke, terima kasih. Ya, ini surat somasi kami diserahkan secara simbolik ke Karo Hukum sebagai perwakilan dari Gubernur Sulawesi Tengah. Barangkali dibacakan. Ya. Baca juga mau aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala Pemerintahan Kota Palu, Wali Kota Palu di tempat, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Agus Salim SH, Rahmat SH, Kasofi Hamonangan Sitanggang SH, Joshua Nugraha Nababan SH MH, dan saya sendiri Muhammad Raslin. Kesemuanya kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau pengacara, konsultan hukum dan paralegal pada kantor Front Advokat Rakyat Kota Palu yang beralamat di Jalan Yojokodi nomor 67 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, diberi hak untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan somasi atas perbuatan yang sangat merugikan klien kami, yaitu Forum Perjuangan Honorer Kota Palu. Maka dengan ini kami mengajukan somasi kepada Kepala Pemerintah Kota Palu _ Wali Kota Palu dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu klien kami adalah kumpulan dari 1171 tenaga honorer yang telah lama bekerja pada organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Palu secara sah menurut ketentuan yang berlaku, dan kemudian membentuk forum yang bernama Forum Perjuangan Honorer Kota Palu. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Junto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang pemerintah dengan perjanjian kerja pada waktu, bahwa setiap pelamar harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan legal sesuai formasi yang dilamar serta memiliki masa kerja terus-menerus sekurang-kurangnya 2 tahun pada instansi pemerintahan. Bahwa adapun awalnya pada tahun 2024 klien kami Forum Perjuangan Honorer Kota Palu mengikuti program pendaftaran atau perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Selanjutnya setelah mengikuti program perekrutan tersebut, klien kami Forum Perjuangan Honorer Kota Palu dinyatakan tidak mendapat formasi. Bahwa adapun fakta di lapangan menunjukkan adanya pendaftar yang telah dinyatakan lulus sebagai P3K dan mengisi formasi tanpa memenuhi syarat baik dari segi kualifikasi pendidikan maupun masa kerja sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman resmi, sehingga hal tersebut mengakibatkan klien kami Forum Perjuangan Honorer Kota Palu yang telah memiliki masa kerja kurang lebih 10 tahun tidak mendapat formasi sebagaimana yang dimaksud. 5. Bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaraan pemerintah, terutama asas keterbukaan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nomor 6, bahwa selain itu tindakan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur perbuatan curang atau fraud, nepotisme dan maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami memperingatkan kepada Kepala Pemerintahan Kota Palu _ Wali Kota Palu untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tuntaskan SK honorer yang belum diakomodir sebagai P3K. Yang kedua, menghimbau kepala PPPK yang
menghimbau kepada PPK yang dilantik tidak sesuai prosedur agar segera mengundurkan diri. Nomor 3, meminta Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu agar menganulir nama P3K yang diusulkan pada tahap 2. Yang keempat, meminta Inspektorat Kota Palu segera mengumumkan nama-nama P3K yang tidak memenuhi syarat. 5, menindak tegas kepala organisasi perangkat daerah yang menerbitkan SK dan surat-surat yang berkaitan dengan P3K fiktif. Bahwa kami masih berharap kiranya ada itikat baik dari Kepala Pemerintahan Kota Palu, Wali Kota Palu untuk menunaikan permintaan kami sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, apabila dalam jangka waktu 3 kali 24 jam diterimanya surat somasi ini, Kepala Pemerintah Kota Palu atau Wali Kota Palu tetap tidak mengindahkan surat somasi ini, maka tidak akan ragu untuk melakukan tindakan hukum, baik pidana maupun perdata. Bahwa adapun jika Wali Kota Palu masih beretikat baik, maka dapat menghubungi kami di nomor HP 082148352996. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami berharap Wali Kota Palu dapat bertindak dewasa dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya. Palu, 30 November 2025. Hormat kami kuasa hukum Agus Salim SH. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.